Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang akan membahas mengenai pembaharuan pendidikan di Indonesia khusus Nahdlatul Ulama. Adapun yang akan saya bahas, ulama atau NU adalah merupakan salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia. Nahdlatul Ulama berarti kebangkitan ulama. Organisasi ini didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1334 Hijriah di Surabaya, yang didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari beserta para tokoh agama terkemuka di Jawa Timur. Nahdlatul Ulama menganut paham ahli sunnah wal jamaah yang merupakan pola pikir yang mengambil jalan tengah antara rasionalitas dan skripturalis. Karena itu sumber hukum Islam bukan hanya Nahdlatul Ulama atau NU, akan tetapi sumber hukum Nahdlatul Ulama tidak hanya Al-Quran, Sunnah, tetapi juga menggunakan kemampuan akal yang akan ditambah dengan realitas empirik. Ahli sunnah wal jamaah dianggap sebagai fahamnya moderat, yakni meyakini yang maha kuasa atau Allah dan menghargai ikhtiar atau akal manusia. Dalam bidang tasawuf, ajaran-ajaran Al-Junaidi dan Al-Ghazali dianggap moderat, yaitu menggabungkan antara syariah atau fikih dan hakikat atau substansi. Posisi dan peranan Nahdlatul Ulama memiliki kedudukan yang unik, tidak saja di Indonesia tetapi juga di dunia Islam. Nahdlatul Ulama adalah organisasi yang didukung oleh rakyat. Bahkan kehadiran NU mengakar di kehidupan masyarakat, terutama di perdesaan. Pengaruhnya pun berkembang di seluruh Indonesia. Dengan gerakan tradisionalismenya itu timbul upaya untuk memperkuat sistem kelembagaan yang dipimpin oleh ulama, terutama di masjid dan pesantren. Berbeda dengan organisasi Muhammadiyah yang mendirikan sekolah-sekolah umum, panti asuhan, rumah sakit, poliklinik, dan lain sebagainya. Namun Nahdlatul Ulama melakukan beberapa kegiatan utama lainnya, seperti melakukan aktualisasi ajaran agama dengan kegiatan yang kini terkenal dengan Bathul Masail. Sebenarnya dengan membahas masalah-masalah keagamaan yang aktual di masyarakat itu, para ulama juga melakukan penggalian dan konsolidasi di ajaran tradisional dengan melakukan kegiatan besar yang sangat penting di kehidupan masyarakat sehingga dapat berbaur dengan masyarakat, yakni dengan memelihara tradisi Islam dengan mencetak kader-kader ulama. Dengan cara ini Nahdlatul Ulama sebenarnya juga melakukan suatu pewarisan nilai dari regenerasi ke regenerasi selanjutnya. Nahdlatul Ulama disebut sebagai organisasi massa Islam tradisional dengan ciri-ciri yang pertama, Nahdlatul Ulama menganut dan mengembangkan ajaran 4 mazhab, Imam Syafi'i, Hambali, Maliki, dan Hanafi. Kedua, metode pendidikan Islam yang diterapkan melalui pesantren-pesantren yang dinilai kurang mampu mengakomodasikan dunia modern. Ketiga, hubungan struktural interbal komunitas Nahdlatul Ulama bersifat
tradisional yang menunjukkan bahwa peran kiai dan para strata atas dan berbagai cara inilah yang sering diperhadapkan dengan organisasi Muhammadiyah yang seringkali berciri pembaharu, yakni pemurnian ajaran Islam dalam berbagai bentuk tanpa pengaruh tradisional. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma dari 19 PAI 3. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan sebelumnya. Di sini yang saya jelaskan ialah mengenai pembaharuan atau konsep pemikiran pendidikan Nahdlatul Ulama dari embrio sampai berdiri hingga perjalanannya dari masa ke masa, yang tidak lepas dari konsep-konsep baru. Hal ini terbukti dalam era perjuangannya. Nahdlatul Ulama melalui para ulamanya telah banyak meninggalkan jejak-jejak pemikiran yang konseptual dan terukur. Konsep-konsep tersebut juga tidak lepas dari orientasi-orientasi yang menjadi rahimnya. Orientasi tersebut meliputi kesadaran membangun potensi umat yang melahirkan organisasi Nahdlatul Ulama, Nahdlatul Tujah tahun 1918. Kesadaran pengembangan keilmuan sosial dan budaya yang melahirkan organisasi Taswiyur Afkar tahun 1922, dan kesadaran yang berbangsa yang melahirkan organisasi Nahdlatul Wathon tahun 1924. Dan selanjutnya sikap lentur Nahdlatul Ulama sebagai titik pertemuan atau akidah, fikih dan tasawuf al-sunnah wa al-jamaah telah berhasil memproduksi pemikiran keagamaan yang fleksibel, mapan dan mudah diamalkan pengikutnya. Dalam perkembangannya, para ulama di Nahdlatul Ulama Indonesia menganggap bahwa al-sunnah wal jamaah yang diajarkan oleh Ki Hajar Hashim Al-Asy'ari sebagai upaya pembekuan atau menginstitusikan prinsip-prinsip tasawuf moderat, tasawuf toleran, dan tasawuf tawazun seimbang, serta ta'addu atau keadilan. Prinsip-prinsip tersebut merupakan landasan dalam mengimplementasikan al-sunnah wa al-jamaah, yang dimana selanjutnya pembaharuan pendidikan Islam secara etimologis, pembaharuan pendidikan Islam yang merupakan pembangunan dari kata pembaharuan dan pendidikan Islam. Kata pembaharu dalam bahasa Indonesia berarti proses pembuatan, cara memperbaharui. Secara istilah, kata pembaharuan sering disamakan dengan modernisasi oleh Lerner. Diartikan sebagai proses perubahan sosial yang dengannya masyarakat kurang maju memperoleh sifat-sifat yang umum yang terdapat pada masyarakat yang lebih maju. Modernisasi dalam konteks ini adalah lawan dari tradisionalisme, yaitu sikap memegang teguh kepercayaan dan praktik masa yang lalu yang tidak boleh diubah. Apabila orang tahu masyarakat berpegang pada tradisi dengan sendirinya, maka menolak modernisasi, atau sebaliknya.
Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.